Engkau. Kami mengakui bahwa kami tidak perlu takut. Kami mengatakan kepada diri kami, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir, sebab ada Allah yang bersama dengan hidup kami. Tuhan, berkati kami semua hari ini. Berkati kami dengan kekuatan-Mu, berkati kami dengan damai sejahtera-Mu, berkati kami dengan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga setiap hari, sehingga hari ini kami merasakan dan melihat, menyadari bahwa setiap hari Tuhan telah menyertai kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, sebab itu kami memuji Engkau, sebab Allah itu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu sama makin berdiri. Kita memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Mari kita mau tangan semua untuk Tuhan kita. Kasih
Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sepanjang minggu ini. Saya memberikan ruang dan kesempatan. Mungkin ini persembahan pujian atau kesaksian bagaimana Tuhan menolong sepanjang minggu ini. Adakah yang ingin memberi kesaksian? Oh, silakan Pak. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Salam. Kita sudah memasuki tahun baru 2021. Banyak yang sudah kita kerjakan di tahun 2000 dan kita akan berjalan ke tahun 2021. Banyak kegagalan, mungkin banyak kekurangan kita masing-masing, terutama saya sendiri sebagai orang tua masih mengasuh anak-anak, yang satu sudah bekerja, yang dua masih kuliah. Nah, ini banyak tantangan bagi saya, sampai rasanya sedikit bingung, sedikit dengan sudah saya tua, saya sudah pensiun, keadaan semakin fisik semakin lemah, tapi biaya kehidupan semakin besar. Tapi puji Tuhan, semoga Tuhan juga mencampur tangan dalam pergumulan kami atau pergumulan saya dalam tahun 2021. Mungkin Tuhan akan membuka jalan yang lain lagi buat saya atau buat kita semua yang sudah kita mulai berjalan. Biarlah kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang walaupun berapa hari ini saya mulai kerasan di kebun ya. Jadi saya mulai berpikir apa begitu, saya harus lebih giat lagi, berusaha bekerja ya, mencangkul, merintis, apalah kebun itu diperbaiki, biar Tuhan juga bisa menolong kita. Walaupun dengan fisik yang sudah semakin tua, saya mulai jalan mungkin umur 63 ini, ya kan? Rambut ada yang semakin panjang, tapi mudahan iman juga semakin kuat di dalam Tuhan. Banyak harapan. Jangan takut sama harapan, kita harus banyak mengharap bahwa Tuhan akan menolong kita, memberkati kita dimanapun kita berada, dalam pekerjaan apapun, dalam tugas kita masing-masing. Ada yang di kebun, ada yang di kantor. Jadi jangan takut menghadapi tahun 2021 ini. Walaupun corona, bencana alam, kejadian-kejadian yang sudah kita lihat di televisi, di media sosial, jadi jangan gentar gitu. Jadi kita anak-anak Tuhan tetap dilindungi, diberkati, bahkan diluruskan atau digampangkan kita untuk mencari kehidupan di 2021. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang kebingungan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan. Jadi saya sendiri melihat itu, bukan saya tambah takut, bukan saya tambah nanti saya tambah menderita, bukan. Tapi saya tambah gigih, saya tambah semangat untuk menghadapi tahun 2021 ini. Walaupun malapetaka, bencana alam, banyak yang kita hadapi ini, ketakutan. Tapi kita harus yakin bahwa Yesus sungguh baik. Itu yang ada dalam hati pikiran saya. Dalam pekerjaan sekecil apapun, ya, kerjakan saja apa saja itu, Tuhan akan memberi yang
terbesar karena dari yang kecil. Jadi mungkin ini kesaksian singkat saya yang saya rasakan menghadapi tahun 2021. Saya tetap semangat, kita tetap semangat, ya berdoa, ikut kebaktian, ikut kesaksian, kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan, walaupun itu kecil. Nah, sekian, terima kasih. Hilang di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya ingin membagikan sedikit tentang bagaimana berjalan di tahun 2021. Saya juga seperti Pak Wira katakan tadi, tahun 2021 ini bukan hanya semua orang yang mengalami kesulitan yang besar, tetapi di dalam Tuhan itu memang tidak akan pernah hilang pengharapan kita, tidak akan pernah. Saya mencoba untuk tahun ini disiplin dalam membaca kitab. Minimal itu kitab Amsal yang satu hari 10 pasal, tapi kadang-kadang saya gagal juga untuk 10 pasal, minimal Amsal itu dibaca. Nah, saya ingin membagikan satu hal yang saya dapatkan kemarin, hari ini, yang saya catat kemarin ini saya baru mencatat, dikatakan firman Tuhan di sana tentang Amsal 13 itu tentang kehidupan orang yang benar. Nah, orang yang benar ini dikatakan firman Tuhan itu kebenaran itu akan menjaga jalannya. Jadi kebenaran itu kalau kita menjadi orang yang percaya dengan Tuhan, saya belajar bahwa kebenaran itu menjaga langkah hidup kita. Dan orang yang benar ini dikatakan ia itu bercahaya. Cahaya itu gemilang. Artinya apa? Di tengah kesulitan apapun, orang yang berjalan di dalam kebenaran ini. Pertama tadi, langkah hidupnya dijaga. Artinya apa? Kalau ia ikuti kebenaran, dia tidak akan mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena kebenaran itu menuntun dia. Dan yang kedua dikatakan, orang yang benar itu bercahaya. Hidupnya akan apa? Jadi saksi bagi banyak orang. Meskipun dunia susah, tetapi orang benar tetap akan bisa bercahaya. Dan yang ketiga dikatakan, ia meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya sungguh diberkati bahwa kehidupan orang benar dikatakan pertama tadi langkah hidupnya dijaga, dan yang kedua dikatakan ia akan bercahaya meski dunia sekitarnya gelap, dan yang ketiga dikatakan ia meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya percaya waktu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak akan pernah Tuhan biarkan kita jatuh. Iya, kita akan jatuh, tapi tidak akan selamanya kita jatuh. Kita akan diangkat oleh Tuhan, amin. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Jemaat Kilo 18, apapun yang kita hadapi, mari ayo tetap ada di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu yang menjaga langkah kita, sehingga kita tidak jatuh dan tidak mengalami hal-hal yang merusak kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan menyiapkan persembahan terbaik kita untuk kita beri di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang tetap baik di dalam kehidupan kami. Meski dunia yang terjadi hari ini adalah jahat, meski dunia yang terjadi di hari-hari ini Tuhan, banyak peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mengejutkan, peristiwa yang mengkhawatirkan kami. Tapi kami menguatkan kepercayaan kami di hadapan Engkau hari ini, bahwa Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah pengharapan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Kami mau memberi persembahan kami dari berkat yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami. Tuhan berkati ya Bapak, biarlah menjadi berguna untuk pekerjaan kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga, kami akan memberi untuk Engkau. Tuhan kembali berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati keluarga kami, berkati setiap rencana-rencana kami. Tuhan membukakan jalan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk memberi bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita beri persembahan kita akan puji di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Selalu yang terbaik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya tiba kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami menyiapkan hati kami ya Tuhan sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, maupun yang menyaksikan secara online ya Bapa. Kau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga firman yang akan ditabur pada malam hari ini ya Bapa boleh bertumbuh dan berbuah baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tetapi hamba-Mu secara terkhusus ya Tuhan, secara manusiawi hamba tidak mampu, tapi saya percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan hamba-Mu untuk memberikan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di surga kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap kita yang sudah siap menerima berkat firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Syukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Baik, kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-11 secara bergantian. Berikut pembacaan kitab firman Tuhan kali ini ialah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang kedua, bangsa disetiap dalam kasih satu jiwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam kepala tidak menganggap seorang kepala itu sebagai diri yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus terkutub segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Perikop pasal 2 yang kita baca bersama-sama ini ialah yang berisi tentang anjuran mengenai kasih persaudaraan, kemuliaan dan teladan Kristus. Di sini Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihat-nasihat untuk melakukan beberapa kewajiban, yaitu supaya jemaat di Filipi sehati, sepikir dan rendah hati yang ditekankan berdasarkan teladan Kristus. Yaitu di pasal ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Kemudian di ayat yang selanjutnya yaitu berbicara tentang supaya jemaat di Filipi rajin dan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan Kristen, yaitu ayat yang ke-12 sampai ke-13. Kemudian ayat yang ke-14 sampai 18 yaitu berbicara tentang menghiasi pengakuan iman Kristen mereka dengan beberapa perilaku yang pantas. Kemudian yang terakhir yang di ayat 19 sampai ayat yang ke-30 yaitu Rasul Paulus menutup dengan menyebutkan dan memberikan pujian tersendiri terhadap dua pelayan Tuhan yang baik, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberi judul dalam tema khotbah malam hari ini ialah pikiran yang benar. Pikiran yang benar. Seringkali setiap kita manusia memiliki pikiran yaitu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kita alami atau yang kita lakukan. Kadang-kali kita berpikir ialah ketika kita merasakan sesuatu, melihat sesuatu dan mengalaminya itu. Pada saat itu pikiran kita berjalan. Pikiran kita memikirkan sesuatu yang saat itu kita rasakan. Allah tentu memperhatikan apa yang ada dalam hati manusia, yaitu manusia batinnya. Manusia batinnya ini tidak terlepas dari apa yang dipikirkan manusia tersebut. Dan cara berpikir seseorang menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa sebenarnya orang itu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ialah cara berpikir seseorang menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa sebenarnya orang itu. Untuk itu kita harus berpikir hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita belajar berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berpikir yang benar, pasti pikiran kita akan baik. Kalau kita berpikir baik, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Untuk itu kita harus belajar berpikir yang benar, yaitu berpikir yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kemudian bagaimana caranya agar memiliki pikiran yang benar? Kita akan belajar mengenai pikiran yang benar itu seperti apa sih, dan bagaimana caranya agar memiliki pikiran yang demikian. Nah, tadi kesaksian Pak Wilson menyebutkan bahwa di awal 2021 ini banyak sekali pergumulan yang dihadapi keluarga ini. Yang dulunya mungkin sewaktu beliau masih bekerja belum begitu banyak pengeluaran, anak-anak belum
pada kuliah seperti saat ini ya Pak. Kemudian setelah pensiun banyak sekali pengeluaran termasuk untuk biaya anak sekolah. Otomatis berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu kita harus berpikir secara benar. Seperti tadi Pak Wilson menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya yang selalu mempunyai harapan dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Meskipun banyak sekali persoalan, pergumulan di dalam kehidupan, tetapi beliau tidak lepas dari yang namanya pengharapan kepada Tuhan. Untuk itu kita harus melatih diri kita untuk berpikir yang benar di hadapan Tuhan itu seperti apa. Yang pertama ialah yaitu pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Pikiran yang benar ialah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Yaitu di dalam pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita di tempat ini ialah bagian dari tubuh Kristus. Tidak mungkin bagian tubuh kita menyakiti bagian tubuh yang lainnya. Kita ibaratnya bagian tubuh yaitu bisa menjadi tangan yang akan membantu mata maupun kaki yang akan membantu kita untuk berjalan ke suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita di tempat ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Yang di dalamnya ialah kita saling membantu antara anggota tubuh yang lainnya. Kita saling melengkapi. Untuk itu bagian tubuh tidak mungkin akan menyakiti bagian tubuh yang lainnya. Orang yang hidup dalam Kristus, maka pikiran Kristus harus menguasai seluruh pikiran dan kehidupannya. Nah, di sini orang yang hidup di dalam Kristus harus menguasai seluruh pikiran dan kehidupannya. Orang yang hidup dalam Kristus ditandai dengan terus memberi nasihat, yaitu yang mendidik, mengoreksi dan membawa orang lain kepada kebenaran firman Allah. Untuk itu mari kita belajar. Kita adalah bagian tubuh Kristus. Kita harus saling memberi nasihat yang mendidik antara satu dengan yang lainnya. Mari kita menegur dengan kasih antara bagian tubuh kita di tempat ini, antara satu dengan yang lainnya. Mari kita mengoreksi dengan kasih. Mari kita membawa bagian tubuh kita untuk mendekat kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama di tempat ini, kita sama-sama melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kita saling melengkapi, saling mengoreksi, saling menegur, saling memberi masukan yang positif, supaya bagian tubuh kita juga mengalami yang namanya kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh bertumbuh secara rohani menjadi orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Kemudian orang yang di dalam Kristus ditandai dengan memberi kasih yang tulus terhadap sesama, juga terus ada dalam persekutuan yang erat sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Pikiran tersebut akan terus ada jika pikirannya ditundukkan kepada Kristus. Nah, ini yang paling penting, yaitu bagaimana caranya agar kita memiliki pikiran yang benar di hadapan Tuhan, yaitu ialah yang pertama, pikiran kita harus ditundukkan kepada Kristus. Kemudian bagaimana caranya supaya pikiran kita bisa ditundukkan kepada Kristus? Yang pertama ialah kita terus membaca kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berisi tentang kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam setiap firman itu. Karena firman itu ialah Tuhan itu sendiri. Untuk itu mari kita belajar membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Seperti Yehima tadi bersaksi bahwa di awal tahun 2021 ini
dia akan konsekuen untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita juga harus belajar. Kita melatih diri kita untuk kita lebih disiplin lagi di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu ialah Tuhan itu sendiri. Jadi setiap firman Tuhan yang kita baca tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti suatu saat ketika kita menghadapi suatu pergumulan, firman itu berbicara kepada kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memberkati kita. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya pikiran kita ditundukkan kepada Kristus. Yang kedua ialah terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Yaitu di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bisa kita baca mungkin di dalam Ibrani 10 ayat ke-25. Mari kita baca dulu. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Bagaimana caranya kita supaya kita menundukkan diri kepada Kristus, yaitu dengan terus ada di dalam persekutuan. Seperti ibadah kali ini ialah kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita membangun persekutuan dengan sesama tubuh Kristus di tempat ini. Itu jangan sampai kita menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena pertemuan ibadah ini ialah kita bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling memberkati antara satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga yang lemah boleh dikuatkan oleh saudara seiman kita di tempat ini. Yang mungkin sedang mengalami kesedihan boleh dihibur oleh sesama kita, sesama tubuh Kristus di tempat ini. Mungkin yang sakit boleh kita sama-sama tumpang di dalam doa supaya bagian tubuh kita yang mengalami sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Untuk itu kita harus terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita harus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan dan di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, yaitu dengan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Jangan sampai kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu kata pertemuan itu bisa memberkati setiap kita. Di saat itu kita lemah, kita dikuatkan pada saat kita melakukan ibadah bersama-sama di tempat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya pikiran kita ditundukkan kepada Kristus. Yang ketiga ialah terus melakukan kasih terhadap sesama. Mari kita menebarkan kasih di tempat ini. Kita menebarkan kasih kepada setiap anggota tubuh kita di tempat ini, sehingga melalui kehadiran kita mereka juga boleh diberkati. Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 12, firman Tuhan berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Karena kita mengasihi saudara kita di tempat ini, maka apapun besarnya pelanggaran mereka, apapun banyaknya kesalahan mereka, kita tidak memandangnya itu. Karena apa? Karena kita memiliki kasih terhadap keluarga atau bagian tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama, kita saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kita saling membagikan kasih kita supaya keluarga rohani di tempat ini boleh diberkati melalui kehadiran kita. Kita tidak usah memandang berapa banyak mereka melakukan kesalahan terhadap kita, berapa banyak mungkin mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kita, tetapi karena kita mengasihi mereka, kita mengasihi tubuh Kristus yang ada di tempat ini, kita mengasihi keluarga rohani di tempat ini,
kita tidak memandang semuanya itu, tetapi kita memandang bahwa Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka untuk itu kita juga harus mengasihi sesama keluarga rohani kita di tempat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar memiliki pikiran yang benar, ialah pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Di Filipi 2 ayat yang ketiga sampai keempat, firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada umumnya orang berpikir, yaitu seringkali mereka memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak memikirkan orang lain. Mereka tidak memikirkan keluarga atau bagian keluarga dari mereka. Yaitu untuk itu kita harus mempunyai pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Dan sistem pelayanan kita di tempat ini ya, kita harus saling membuat orang lain berhasil daripada kita. Pelayanan di tempat ini kita harus menciptakan pelayan Tuhan yang lebih bagus daripada kita. Kita harus saling mensupport antara satu dengan yang lainnya. Kita harus saling mendorong agar orang lain itu bisa juga seperti kita, bahkan lebih apa yang kita lakukan. Untuk itu mari kita bersama-sama kita memberi semangat kepada bagian tubuh kita di tempat ini, pada keluarga rohani kita di tempat ini, untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Jadi kita tidak hanya bisa sendiri dalam melayani Tuhan, tetapi orang lain juga harus bisa melayani Tuhan dan lebih daripada yang kita bisa. Itu adalah tauladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu banyak sekali di firman Tuhan, yaitu di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-15 sampai 16, yaitu di situ murid-murid Yesus melakukan mujizat yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Pada saat itu Tuhan tidak sempat melakukan mujizat yang seperti Petrus lakukan ini, yaitu kebanyakan Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa nanti Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Jadi Tuhan Yesus pun juga menghendaki bahwa setiap murid-muridnya harus lebih berhasil daripada Tuhan Yesus. Jadi setiap murid-muridnya harus lebih luar biasa lagi bandingkan Tuhan Yesus. Yaitu gaya pelayani kita di tempat ini, kita bikin metode yang demikian, yaitu supaya orang lain juga bisa melayani. Jangan hanya kita saja yang melayani tempat ini, tapi orang lain juga bisa melayani bahkan lebih bagus daripada pelayanan yang kita berikan. Terkadang juga orang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi dirinya sendiri. Jarang sekali orang yang memikirkan orang lain. Dia selalu memikirkan diri sendiri, bagaimana supaya dia bisa menghasilkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri. Bagaimana agar dirinya yang mendapat pujian, bagaimana kepentingannya yang lebih bisa diakomodir. Itulah pikiran manusia di luar Kristus. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita harus memiliki pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Di sini firman Tuhan menasihatkan kepada kita agar setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita memiliki pikiran yang pertama ialah mengutamakan kepentingan saudara seiman. Next. Yang pertama ialah mengutamakan kepentingan saudara seiman. Kita mengutamakan kepentingan suami, istri kita, anak-anak kita,
bahkan orang lain yang ada di tempat ini, bahkan keluarga rohani kita maupun anggota tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Mari kita belajar, kita mengutamakan kepentingan saudara seiman kita. Dan kemudian yang kedua, tidak hanya memikirkan keperluan sendiri, tapi orang lain juga. Mari kita membiasakan diri, kita memikirkan keperluan orang lain. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, karena kalau kita memikirkan diri sendiri ialah kita bisa menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau dengan saudara seiman kita, orang-orang yang cuek. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita harus memikirkan keperluan orang lain juga di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar memiliki pikiran yang benar. Yang ketiga adalah pikiran yang dituduhkan untuk tidak merendahkan orang lain. Dalam Filipi 2 ayat yang 5 sampai ayat 11, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang ketiga ialah bagaimana caranya agar memiliki pikiran yang benar, ialah pikiran yang dituduhkan untuk tidak merendahkan orang lain. Mari kita belajar dari tauladan Yesus Kristus. Kita belajar tidak saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Yesus memberi contoh buat kita umatnya, dia merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati di kayu salib. Seringkali sebagai orang percaya menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, kita lebih pintar dari orang lain, kita lebih kaya, kita lebih terhormat dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menginginkan umatnya agar tetap rendah hati. Mari kita belajar rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mau terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, begitu cepat juga Tuhan akan mengangkat kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita belajar, kita saling merendahkan hati kita. Dengan kita merendahkan hati kita, Tuhan akan mengangkat kita. Firman Tuhan berkata, untuk itu mari kita belajar agar kita tidak memiliki hati yang tinggi, melainkan memiliki hati yang rendah. Karena kita ada saat ini, apa yang kita miliki saat ini, itu semua tidak lepas dari namanya campur tangan Tuhan. Kita ada di sini dalam keadaan sehat, kita mempunyai berkat yang melimpah dari Tuhan, itu semua tidak lepas dari yang namanya campur tangan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tidak perlu yang namanya tinggi hati atau sombong. Kita tidak perlu, karena apa yang kita miliki saat ini yang Tuhan percayakan kita nikmati setiap hari, itu berkat kesehatan kita, berkat makanan, minuman, dan apa yang kita pakai, itu semua karena kemurahan Tuhan. Raja Daud berkata, dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itu mari kita senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Begitu kita lebih mudah merendahkan hati kita kepada Tuhan, lebih mudah juga Tuhan akan mengangkat kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Untuk itu hendaknya berpikir bahwa semua keberhasilan, keselamatan, kekayaan semua berasal daripada Allah. Kita berpikir bahwa apa yang kita nikmati saat ini itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu semua dari
belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam dunia ini. Kita tidak memiliki apa-apa, karena itu semua pemberian dari Tuhan. Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, supaya kita bisa berbagi antara satu dengan yang lainnya. Mari memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, karena kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Untuk itu ada 3 hal yang saya bagikan kali ini. Bagaimana caranya memiliki pikiran yang benar ialah yang pertama, kita harus memiliki pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, pikiran yang ditundukkan, kita harus memiliki pikiran yang ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Mari kita belajar 3 hal ini di dalam kehidupan kita. Kita berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Kita selalu berpikir yang positif kepada saudara seiman kita. Kita harus saling menopang antara satu dengan yang lainnya, saling memberikan motivasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga melalui kehadiran kita orang lain juga boleh diberkati. Kita tidak menjadi batu sandungan, kita melainkan menjadi berkat bagi orang tersebut. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat satu pujian. Bersyukur Bapa, banyak yang Kau berbuat Tuhan dalam kehidupan kami.
berhasil dan mereka boleh lebih sukses daripada kita. Begitu mari kita dorong keluarga kita di tempat ini untuk sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Allah, supaya pikiran yang kita hasilkan ialah sama dengan pikiran Kristus. Untuk itu saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan memampukan kita semua agar memiliki pikiran yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh saling memberkati antara satu dengan yang lainnya. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan, dimana pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman ya Tuhan, yang mengajarkan setiap kami untuk kami selalu berpikir yang benar di hadapan Dia Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Kau terus menopang kami ya Bapa, Kau terus menguatkan kami agar kami senantiasa berpikir yang benar di hadapan ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, tolong setiap kami ya Bapa, berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami sebagai penjaga jiwa di tempat ini ya Bapa, kami saling menjaga saudara seiman kami yang ada di tempat ini. Kami saling memberkati antara satu dengan yang lainnya. Kami saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Begitu ya Bapa, kami mohon Kau terus menopang kami ya Bapa, Kau terus menolong kami, Kau terus memampukan kami untuk kami selalu berpikir yang benar di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sudah ditaburkan Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, boleh berbuah banyak dan menghasilkan buah-buah yang manis di dalam setiap kehidupan kami, sehingga buah itu boleh dirasakan oleh setiap orang yang bertemu dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saya menyampaikan firman ya Tuhan, tapi yang percaya Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada setiap jemaat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam Syukur Bapa,
Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia-Mu, sehingga kami semua yang ada di sini boleh lagi berkumpul bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk memuji, menyembah dan memuliakan Nama. Ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu memberkati hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjaga dia dalam pekerjaannya juga, keluarganya juga, anak-anaknya juga, dan biarlah hamba-Mu ini selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang menjadi rencananya Tuhan, Engkau selalu membuat setiap rencananya boleh tercapai dengan baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam setiap pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan Tuhan Yesus Kristus sampai juga Tuhan, untuk hamba-Mu Kau perintah untuk sangka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya mereka juga selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Lindungi juga selalu keluarga mereka Tuhan, apalagi di masa-masa pandemi COVID ini, kiranya Engkau selalu melindungi mereka dengan darah Tuhan, sehingga mereka tidak terjangkit COVID. Walaupun aktivitas mereka sangat sibuk dalam melayani di mana-mana, dan biarlah dalam pelayanan mereka juga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, sama berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga kami Tuhan, melindungi kami Tuhan, memberkati apapun yang menjadi pekerjaan kami sehari-hari, dan biarlah jemaat-jemaat yang ada di Pulau 18 ini Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari hati yang penuh rendah hati, hati yang penuh kasih Tuhan, sehingga kami boleh jadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus Kristus, berdoa Tuhan, Kilo 18 sekitar sini Tuhan, kiranya Engkau juga selalu melindungi wilayah Kilo 18 ini, memberkati masyarakat yang ada di sekitar ini Tuhan, dan biarlah ekonomi perkembangan di Kilo 18 ini boleh bergerak ke atas Tuhan, dan biarlah juga banyak jiwa yang bisa diselamatkan di Kilo 18. Dan Tuhan Yesus Kristus, sama berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan, lebih khususnya juga Tuhan, Bapak Presiden, serta jajaran menterinya Tuhan, kiranya Bapak Presiden kami selalu dalam lindungan Tuhan, begitu juga para menterinya Tuhan, dan biarlah dalam masa pandemi COVID ini mereka boleh dapat membuat keputusan-keputusan yang bisa mendatangkan rasa tentram bagi masyarakat seluruh Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kota Balikpapan kami Tuhan, kiranya Engkau juga selalu menjaga Kota Balikpapan kami, berikan rasa aman bagi Kota Balikpapan Tuhan, jauhkan kami juga Tuhan dari segala bencana-bencana Tuhan, dan pada masa pandemi COVID ini Tuhan, kami dan percaya Tuhan, kalau kami musnahkan COVID ini Tuhan, sehingga Kota Balikpapan ini boleh kembali seperti sedia kala Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, sama berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, dan Engkau juga selalu melindungi mereka Tuhan, dan mereka saat ini sedang sakit Tuhan, Kau lawati, Kau jamah tubuhnya, Kau basuh dengan darah-Mu, sehingga segala sakit penyakitnya boleh terangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji menjelang Kau ya Tuhan Yesus Kristus, bila doa dan permohonan kami Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Untuk pengumuman minggu ini yang pertama, yaitu untuk som penabur kita setiap hari Jumat, nanti kita adakan secara bergiliran di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, yang mungkin di minggu depan siapa yang bersedia untuk rumahnya ditempati di dalam som ini, saya persilakan. Mungkin yang pertama yang siapa minggu depan setiap hari Jumat jam 6 sore. Ada yang bersedia? Tempat Pak Wilson ya? Boleh, nanti jam 6 sore mari kita hadir bersama-sama. Kita sama-sama belajar melayani Tuhan, kita sama-sama belajar di dalam som penabur ini. Tinggal beberapa sesi lagi. Kemarin di hasil rapat yang terakhir, yaitu kita akan kejar, yaitu supaya jemaat di sini
bisa sama-sama kita saling melayani Tuhan. Mungkin ada yang rindu untuk membawakan puji-pujian, untuk mengirim pujian di tempat ini. Mungkin ada yang rindu untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama di dalam som penabur itu. Jadi sekalian kita family care ya. Di dalamnya yakni materi-materi yang ada di som kita. Jadi supaya ada keakraban terhadap antara satu dengan yang lainnya, kita saling mendoakan, kita saling menumpang antara satu dengan yang lainnya. Dan pada saat itulah kita bisa berkumpul dan saling memberkati antara keluarga rumah kita di tempat ini. Kemudian untuk ibadah di minggu depan tetap jam 6 sore. Jam 6 sore di tempat ini. Ya, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari saya jemput Bapak Ibu untuk bagian berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih buat Yesus. Terima kasih.
setiap anak-anak mereka ya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang terus mengasihi Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat setiap jemaatmu yang tidak hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan berkat untuk mereka ya Tuhan. Kami katakan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sumber kekuatan mereka, Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka, sehingga di minggu depan mereka boleh bersama-sama kami untuk beribadah memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mungkin mereka saat ini sedang dalam keadaan kerja. Untuk itu ya Bapa, kami mohon Kau memberkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Kau menyertai kehidupan mereka ya Bapa, sehingga kasih Allah senantiasa dirasakan oleh kehidupan mereka di sepanjang hari-hari mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini ya Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi pembajak kebun anggur Tuhan, yaitu kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan dan kami boleh menuai dan kami boleh menikmati apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi pembajak-pembajak-Mu yang setia, terus melakukan pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat ini dikasih Tuhan Yesus, mari arahkan hati kepada Tuhan, angkat kedua belah tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kehidupanmu, Tuhan sanggup memberkati keluargamu, memberkati keluar masuk rumahmu, memberkati setiap kehidupanmu, yaitu dengan berkat dubung dan berkat bakul yang akan kamu nikmati di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan akan memberkati anak-anakmu di dalam studinya, di dalam masa pertumbuhannya, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk itu, terima dan bawalah pulang yaitu berkat yang datang dari Allah Bapa kita, yaitu cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Berkatnya semakin melimpah di dalam kehidupan. Mari setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.